Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video mengenai penilaian Apgar skor dan balak skor pada bayi baru lahir. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaifil Mazana. Saya Nadila Ratinus. Saya Anissa Khaira. Saya Cynthia Marani Prasetya Deli. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Apgar skor. Apgar skor adalah suatu metode pemeriksaan kondisi bayi setelah dilahirkan yang bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan bayi secara cepat setelah dilahirkan. Apgar skor dilakukan pada menit ke-1, 3, 5 setelah dilahirkan. Baiklah, untuk pemeriksaan Apgar skor, alat-alat yang kita butuhkan yaitu ada handscoon, handwrap, stetoskop, pengalas bayi, dan bayi. Baiklah, sebelum kita masuk ke pemeriksaannya, kita terlebih dahulu mencuci tangan. Dan jangan lupa kita juga memakai handphone. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bayi. Penilaian pertama yang kita lakukan yaitu appearance, yaitu dengan melihat warna kulit pada bayi. Jika warna kulit keseluruhan bayi berwarna kemerah-merahan, maka nilai Apgar skornya yaitu 2. Jika warna kulit bayi warna kemerah-merahan, akan tetapi di ekstremitas, ujung-ujung ekstremitas tangan, kakinya berwarna kebiru-biruan, maka nilai Apgar skornya yaitu 1. Dan jika warna keseluruhan bayi berwarna biru, maka nilai Apgar skornya adalah 0. Selanjutnya untuk P, yaitu pulse, yaitu denyut jantung pada bayi, yaitu kita menggunakan stetoskop. Jika denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, maka nilai Apgar skornya yaitu 2. Akan tetapi jika nilai denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka nilai Apgarnya adalah 1. Dan jika tidak ada denyut jantungnya, maka nilainya adalah 0. Di sini saya pemeriksaan tadi mendapatkan nilai Apgarnya 110, berarti nilai Apgar skornya yaitu 2 untuk P. Selanjutnya G, yaitu grimace, yaitu rangsangan pada bayi, refleks rangsangan pada bayi, yaitu dengan cara kita beri cubitan sedikit kepada bayi dan bayi menangis dan jika ada gerakan pada kakinya, tangannya ketika diberi rangsangan, berarti nilainya yaitu 2. Dan jika ketika dicubit-cubit bayinya juga bergerak tangan kakinya tetapi lemah, maka nilai Apgar skornya yaitu 1. Dan jika tidak ada refleks rangsangan ketika sudah diberi rangsangan, maka nilai Apgar skornya adalah 0. Dan untuk activity atau tonus otot, ketika bayi menangis secara kuat dan gerakan kaki tangannya secara kuat juga ketika bayi nangis, maka nilainya adalah 2. Tetapi jika bayi menangis, gerakan tangan kakinya juga lemah, maka nilai Apgarnya 1. Dan jika bayi tidak menangis dan tidak ada gerakan pada bayinya, yaitu nilai Apgar skornya yaitu 0. Selanjutnya R, yaitu respirasi atau pernapasan pada bayi. Dengan cara kita lihat gerakan dinding dada pada bayi tersebut. Jika gerakannya ketika bayi menangis dan gerakan dadanya secara teratur,
maka nilai Apgar skornya yaitu 2. Dan jika ketika bayi menangis dan gerakan dadanya tidak teratur, maka nilai Apgarnya yaitu 1. Dan jika tidak ada gerakan pada dinding dadanya, maka nilai Apgarnya yaitu 0. Jadi kesimpulan dari penilaian Apgar skor, jika nilainya 8 sampai 10 berarti bayinya dalam keadaan normal. Tetapi jika nilai Apgarnya 4 sampai 6, maka bayi dalam keadaan afiksia sedang. Dan jika nilai Apgar skornya 0 sampai 3, maka bayi dalam keadaan afiksia berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan pemeriksaan hafalan skor pada bayi baru lahir. Skor adalah suatu pemeriksaan untuk menilai motoritas fisik dan neurobiologis bayi melalui beberapa indikator, yaitu motoritas fisik dan neuromuskularitas. Tujuan membuat skor ini yang pertama yaitu untuk mengetahui tumbuh kembang bayi apakah normal atau tidak pada saat lahir. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan neurobiologis pada bayi saat lahir. Terbagi dua. Yang pertama, kematangan neuromuskular dan kematangan fisik. Di sini saya akan menjelaskan kematangan neuromuskular. Yang pertama, pemeriksaan pada postur bayi. Semakin fleksi ekstremitas pada bayi baru lahir, maka bayi tersebut semakin matur. Nanti akan saya lihatkan gambar postur pada bayi. Dan semakin ekstensi bayi tersebut, maka semakin prematur pada bayi. Seperti ini. Yang kedua yaitu pemeriksaan skor window atau pemeriksaan pergelangan tangan. Pada bayi kita tekukkan pergelangan tangan seperti ini. Karena pantomnya keras, maka susah untuk ditekukkan. Kita tekukkan pergelangan tangan bayi, semakin kecil derajat antara lengan dengan telapak tangan, maka bayi semakin matur. Jika pergelangan tangan lebih dari 90 derajat, maka bayi semakin prematur. Seperti ini. Kita lakukan pada bayi kedua tangan secara bergantian. Yang ketiga yaitu pemeriksaan umbilical. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan cara memegang pergelangan tangan bayi, lalu kita fleksikan seperti ini. Setelah itu kita lepaskan, namun masih kita tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat respon bayi seperti apa. Semakin matur bayi, maka dia akan memberikan respon fleksi tangannya kurang dari 90 derajat. Dan semakin prematur bayi, maka tangan bayi akan ekstensi. Yang keempat yaitu popliteal angel. Dengan cara kita mengangkat kaki bayi seperti huruf L, kayak sikap lilin. Untuk perjalanan ke arah bagian perut setelah ditarik. Yang keempat yaitu popliteal angel. Pada pemeriksaan ini kita akan mengangkat kaki bayi seperti huruf L atau seperti sikap lilin seperti ini. Untuk pergelangan kaki kita arahkan ke bagian perut seperti ini. Lalu kita lepaskan kaki bayi. Selanjutnya kita lihat respon bayi seperti apa. Apakah bayi menekukkan lututnya atau tetap lurus? Kita sesuaikan skornya pada tabel. Yang kelima yaitu pemeriksaan scarf sign. Pemeriksaan ini kita perhatikan dahulu garis tengah pada bayi yang di dada. Kita buat garis khayalan, kita tekukkan tangan ke arah garis tersebut. Kita lihat sikut bayi, apakah sikut bayi melebihi garis tengah tubuh. Jika melebihi garis tengah tubuh, maka bayi semakin prematur. Seperti ini. Ini garis, ini bayi, berarti ini bayi ini prematur. Namun, jika semakin jauh tangan bayi dari garis tengah yang kita buat tadi, maka semakin matur bayi. Seperti ini. Ini garis, ini bayi.
Yang keenam yaitu pemeriksaan How to Earth. Pada pemeriksaan ini kita akan mengangkat kaki bayi ke arah telinga, disesuaikan sama kemampuan pada bayi. Semakin dekat kaki bayi dengan telinga, seperti ini, maka bayi semakin prematur. Jika kaki bayi semakin jauh dari telinga, seperti ini, maka bayi semakin matur. Baiklah, setelah dilakukan pemeriksaan kematangan neuromuskular, untuk penilaian balance skor yang kedua yaitu tentang penilaian kematangan fisik. Baiklah, untuk penilaian yang pertama yaitu penilaian skin atau kulit. Selanjutnya kita buka bedong bayinya dan kita perhatikan kulit bayi. Biasanya semakin prematur bayi, maka kulit ini akan cenderung keriput, tipis, dan transparan. Dan sebaliknya, semakin matur bayi, maka kulit bayi ini akan cenderung tebal dan tidak transparan. Baiklah, setelah kita lihat kulit bayi ini, ditemukan bahwa kulit ini pecah-pecah, di areanya pucat, dan tengahnya terlihat jarang-jarang. Maka disimpulkan untuk penilaian kulit didapatkan skor 3. Setelah pemeriksaan fisik yang kedua yaitu pemeriksaan lanugo. Dan lanugo merupakan rambut-rambut halus yang ada di sekitar tubuh bayi. Selanjutnya, sekarang kita balikkan punggung bayi. Biasanya semakin prematur bayi, maka akan lanugo tidak akan ada. Dan sebaliknya, semakin matur bayi tersebut, maka lanugo ini akan terlihat dan dalam jumlah yang banyak. Seperti yang kita lihat pada bayi ini, bahwa lanugo pada bayi ini cenderung menipis sehingga didapatkan skor penilaian 2. Selanjutnya untuk penilaian yang ketiga yaitu penilaian plantar surface atau penilaian garis telapak kaki. Nah, biasanya semakin prematur bayi, maka garis-garis yang ada di kaki bayi ini akan cenderung sedikit. Nah, semakin matur bayi, maka garis-garis yang ada pada telapak kaki ini akan cenderung banyak dan jelas. Nah, seperti yang kita lihat pada bayi ini, sudah ada garis-garis pada telapak kakinya yaitu sekitar 2/3 bagian, sehingga didapatkan skor penilaian 3. Untuk selanjutnya yaitu penilaian tentang payudara. Biasanya semakin prematur bayi, maka kelenjar susu bayi ini akan terlihat datar dan hanya terlihat bagian kupingnya saja. Nah, semakin matur usia bayi tersebut, maka kelenjar susu ini akan semakin menonjol. Kelenjar susu ini akan semakin menonjol dan areolanya akan terlihat penuh. Nah, untuk pada bayi ini seperti yang kita lihat, areolanya penuh dan sudah ada penonjolan, sehingga didapatkan skor penilaian balance skor yaitu skornya 4. Nah, untuk yang kelima yaitu penilaian eye dan ear, yaitu penilaian mata dan telinga. Nah, biasanya semakin prematur bayi, maka kelopak mata bayi tersebut akan semakin menutup. Nah, semakin matur usia bayi tersebut, maka kelopak matanya akan cenderung terbuka. Nah, untuk penilaian telinganya, kita bisa membengkokkan telinga bayi ini. Membengkokkan seperti ini ya, membengkokkan. Semakin prematur usia bayi tersebut, maka di saat dibengkokkan telinganya cenderung akan tidak kembali atau lambat kembalinya. Nah, semakin matur usia bayi tersebut, saat telinganya dibengkokkan cenderung kembali dengan lebih cepat. Seperti ini contohnya. Seperti itu. Nah, setelah kita lihat pada bayi ini, didapatkan skor penilaian I dan ear yaitu 4 karena tulang kartilagonya sudah tebal dan telinganya bergerak kembalinya cukup cepat sehingga didapatkan skor 4. Nah, untuk yang terakhir yaitu penilaian tentang genitalia. Berhubung bayi ini merupakan bayi laki-laki, kita akan melakukan penilaian genitalia pada bayi laki-laki. Yang pertama kita buka dulu popok bayinya.
popok bayinya secara perlahan ya. Setelah itu kita lihat, biasanya semakin prematur bayi, skrotum bayi akan cenderung teraba datar dan sangat lembut. Nah, sebaliknya semakin matur usia bayi tersebut, skrotum bayi akan terlihat menurun dan teraba dengan sangat keras, serta rugainya akan teraba dalam atau celah di antara skrotum itu akan teraba dalam. Nah, berhubung bayi ini rugainya teraba cukup dalam dan testis sudah turun, sehingga didapatkan skor penilaian balat yaitu 3. Nah, untuk penilaian kematangan fisiknya sudah selesai dilakukan. Berhubung tadi kita sudah menjumlahkan skor-skor yang didapatkan dari masing-masing penilaian, semua skor itu dijumlahkan. Kita selesai melakukan pemeriksaan kematangan fisik pada bayi. Bedong bayi ditutup lagi agar menjaga kondisi bayi agar tetap hangat. Nah, berhubung sudah selesai, hasil penjumlahan dari kematangan neuromuskular dan kematangan fisik itu dijumlahkan masing-masing. Setelah kita menjumlahkannya, didapatkan skor penilaian yaitu 25. Jadi usia gestasi bayi sekitar 34 minggu. Sekian video balat skor dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you for watching.